Kalian kan udah mendapatkan Excel yang udah dihitung CPA-nya kan. Nah, ini yang akan dimasukkan ke Oasis untuk inputan grading betanya. Pastikan filenya itu dalam bentuk Excel yang 2003. Setelah itu bisa ke Oasis, create new project. Kalian buat folder aja biar lebih rapi. Terus untuk inputnya jangan lupa buat database dulu, terserah namanya. Kemudian import Excel spreadsheet single sheet, di mana Excel koreksi yang ada CPA-nya kalian yang sudah 2003. Kemudian pilih sheet. Nah, di sini kalian bisa milih kolom mana yang mau dimasukkan. Nah, pilih yang kolom sheet yang koreksi CPA-nya. Yang perlu dimasukkan itu titik UTMX, UTMY, altitude, sama CPA. Pastikan nggak ada data yang kosong. Untuk titik itu nggak apa-apa, soalnya biasanya buat QC nilai CPA mana yang aneh, biar tahu dia titik di berapa. Terus, untuk pertama kalinya itu mesti set koordinat, jangan lupa. Selalu set koordinat. Kemudian, koordinat sistemnya, UTM. Karena lokasinya di wilayah 49S. Kemudian, oke. Nah, untuk melakukan grading itu kan ada dua. Minimum kurvatur itu untuk titik yang tertata rapi, di mana dia itu hanya menginterpolasi antar titik saja. Sedangkan kalau kriging itu dia lebih pakai statik, di mana pakai pembobotan. Jadi untuk titik yang acak itu lebih baik, soalnya dia tidak asal narik titik samping-sampingnya, tapi mereka melakukan pembobotan gitu. Untuk materi lebih detailnya bisa baca di jurnal-jurnal atau nanti bisa tanya untuk next pertemuannya. Tapi lebih baik kriging karena dia lebih pakai statistikalnya dan tidak langsung ngeinterpolasi titik sebelahnya gitu. Nah, di dalam kriging ini itu tuh butuh grid cell size. Itu buat berapa sel sih untuk ngeinterpolasinya itu loh, tempat untuk interpolasinya. Nah, itu sebenarnya ada rumusnya. Ini dimana 1/4 akar grid area. Grid area itu panjang dari kalian kan bisa ngeplot UTMX sama UTMY, diplot kan, hasilnya kayak gini. Itu tuh ada nilai minimum X sama maksimum X itu didapatkan panjang sekian. Terus minimum Y, maksimum Y, dan minimum Y didapatkan panjang sekian. Nah, dari panjang dan lebar ini itu menjadi grid areanya. Luasannya. Grid area itu luasannya. Nah, didapatkan kan luasannya, terus didapatkan juga jumlah titiknya. Terus didapatkan dimasukkan sesuai rumus ini. Itu berdasarkan perhitungannya. Nah, tetapi di Oasis itu udah ada dia menghitung dengan cepat, tanpa menghitung. Nanti kayaknya kalau menghitung itu selisih di 0 komanya. Di Oasis itu selalu dibulatkan. Itu ada di grading, direct grading. Kalian masukin mana yang mau di grade, misal CPA. Kemudian langsung kalkulator. Nah, di sini dia mendapatkan nilai grid cell-nya 67, itu langsung di copy aja, kemudian di cancel, kemudian bisa langsung ke kriging. Apa yang mau di kriging itu CPA, outputnya tulis bebas. Grid cell-nya masukin yang di kopas tadi. Kemudian oke. Nah, ini tuh untuk nampilin color bar-nya itu bisa ke simbol, color legend bar, kemudian loket, terserah kalian mencet. Nanti waktu loket itu kalian keluar, jadi nggak masuk Oasis lagi aja. Untuk geser, pakai tools yang itu, kursor.
Nah, di sini itu kan nilai dari hijau itu kan nilainya masih dari setiap color bar itu nilainya nggak konstan kan. Ada yang langsung loncat dari min 5 jadi 4,2, terus ada yang per ininya 1, per warnanya itu selisihnya 0,1. Nah, itu tuh bisa menjadikan miskomunikasi dari interpretasinya. Bisa jadi yang hijau itu dia nilainya biru, bisa jadi yang pink itu nilainya merah gitu. Nah, itu color bar ini perlu diubah jadi konstan gitu. Caranya itu ada di grid, kemudian di display, di gridnya. Nah, ini kalian masukin grid name-nya, kalian pilih linear, kemudian calculate. Kalau nggak linear, kita misalkan histogram ini, terus add color bar, kalian kalau new map itu kalian buat map baru, kalau current map itu numpuk map ini, yang udah ada. Nah, oke aja. Kalau buat geser tuh pakai tools ini. Kita lihat. Nah, tapi di sini tuh dia masih nggak berubah, masih nggak konstan. Tetapi aku nggak tahu, masih belum tahu kayaknya crack-crackannya dari Oasis itu nggak semuanya itu ada color shaded grid-nya. Ada cara kedua yang bikin dia lebih konstan itu dengan cara grid, dia mengganti menjadi linear. Kemudian calculate current map. Oke aja. Nah, berbeda, tapi kita bisa ngatur warnanya berdasarkan dari display color shaded grid. Nah, tapi nggak semua Oasis bisa, itu masih belum tahu kenapa. Kemudian masukin grid name-nya, current map. Kita lihat. Nah, dia udah konstan. Dia selisihnya 2, 2, ada 1 sih, 2, 1. Maksudnya tidak ada color bar yang nilainya sama. Nah, kalau udah, kalian juga bisa nampilin location plot, isi item, buat ngecek, oh ini titik keberapa ya, gitu. Nah, itu diganti pakai ini, jangan lupa. Kalau kalian mau ngecek, kalian pencet titik ini, di datasheet-nya biasanya gerak. Nah, kan Oasis itu crack-crackannya agak mut-mutan. Nah, harusnya di titik ini itu tuh lebih rendah daripada titik-titik lainnya. Nah, itu perlu dicek ulang untuk datanya. Ada suatu kesalahan atau enggak. Nah, itu gunanya untuk QC data. Tapi untuk kalian langsung aja interpretasi boleh. Terus, setelah dapat CPA, kita lakukan regional residual, kayak yang magnetik. Itu bisa karena nggak ada toolsnya lagi, kalian bisa nambah di sini, map. Nah, di map ke interactive filtering, prepare grid, untuk mendapatkan kedalaman regional residualnya. Outputnya CPA, langsung aja. Langsung start. Close aja, kemudian map. Yang kedua, pokoknya urut. Kalian ini default aja langsung, oke. Kemudian yang ketiga, nah ini bebas spektrum. Untuk menampilkan hasil spektrum itu bisa di display. Ini tuh kan tadi kalian ngesimpan spektrum dengan nama apa, oke aja. Nah, kalau keluar, kalian bisa pakai analisis yang di Excel itu. Kalian cari yang folder nyimpan kalian. Kan ada nih spektrum, klik kanan. Yang PKCS ya. Klik kanan, open with notepad. Kemudian CTRL-A, copy aja, pindah ke Excel. Nah, di Excel tadi kalian bisa nambahkan sheet.
paste aja, data, text to column. Ini kalian lihat, pembatasnya itu space, finish. Nah, yang diplot itu yang KUnit sama yang LNP. Seperti biasa, di plot pakai scatter aja. Nah, sebenarnya nilai ini tuh nilai anomali. Nah, itu tuh nilai ini tuh nilai di mana? Biasanya nilai di awal. Jadi yang awal tuh nggak usah dimasukin. Nah, gini. Terus analisis regional residual. Kalian bisa menggunakan penggaris. Jadi di mana kayak garis mana yang satu slope gitu. Masih satu kemiringan. Nah, untuk milih kedalamannya seperti kayak yang magnetik kemarin. Itu ke ini pencet. Bentar ya, ketutupan. Pencet chart design, kemudian select data, kalian bisa nambahin add, misal regional. Nah, kalian tarik ini, mana dia yang satu slope. Tadi aku tarik penggaris itu, dia satu slope-nya itu sampai sini. Berarti 2, 4, 5. Berarti ini kalian pilih 2, 3, 4, 5. Shift, tarik lagi yang LNP-nya. Salah. Yang X itu yang CK. 2, 4, 5. Terus yang Y-nya itu yang LNP. Oke. Nah, dia berubah warna. Terus tambahin lagi yang residual. Dia di sini sampai bentar. Oke. Nah, di series ini di remove aja. Nah, dari sini untuk tahu persamaan slope-nya itu bisa di quick ini. Nah, untuk tahu kedalaman regional dia kan slope dalam kilometer itu kan 3,1434. Ini slope meter, kemudian slope kilometer, kemudian diubah ke slope meter. Itu kan sama dengan ini dikali 1000. Kemudian untuk rumus slope, rumus depth itu masih depth per 2 itu dari slope dibagi dalam kurung 4 kali pi, tutup kurung lagi. Nah, untuk mencari depth yang buat mencari regionalnya itu dikali 2. Dapatkan sekian. Begitu juga yang regional. Yang residual. Ini kan yang regional. Terus itu yang mau dimasukin ke oasisnya. Di copy aja. Kemudian balik ke oasis. Kemudian ke make map. 1 filtering. Name inputnya CBA. Outputnya itu regional.
ini skip dulu aja, kemudian ke filter. Filter satunya cari UC, ini kayak yang magnetik kemarin, tinggal masukkan distance-nya, ini masukin namanya aja, terserah. Nah, kemudian oke. Keluar ini regionalnya. Untuk dapatkan residual itu kan CBA itu regional CBA itu sama dengan regional plus residual. Nah, untuk dapat residual itu berarti kan CBA min regional. Nah, di Oasis itu tuh ada filter, ada tools, grid math. Nah, perhitungan ini. Dimana ini kalian tulis saja, misal res itu sama dengan CBA min reg. Nah, ini tulis residual. CBA-nya kalian pilih grid dari CBA, regionalnya pilih grid regional. Dan oke. Nah, ini hasil dari residualnya. Kemudian untuk filteringnya itu ada untuk tugas filteringnya itu ada banyak. Untuk tugas besok itu sampai residual regional aja, soalnya filtering belum sempat dijelasin. Tapi kalau kalian mau nyoba, penjelasan singkat aja. Ini kan di ringin 6 tuh untuk mencari mood sama struktur. Adanya mood keluar, itu kan mesti adanya struktur atau rekan-rekahan gitu, yang menjadi jalur fluida itu. Nah, di Gravity itu tuh ada FHD, filter FHD itu dia sensitif terhadap struktur-struktur itu, dimana FHD itu dibacanya dari nilai tertinggi. Nah, itu tuh caranya kayak gini. Bentar.